البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammadin abdika wa rasulik, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kita masih di halaman 24. Qala Imam Sa'di rahimahullah, wa taratan yuqarriruha bihifdhihi iyyahu wa ismatihi lahu minal khalq. Terkadang Allah menetapkan kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan pemeliharaan yang Dia berikan kepadanya dan penjagaan yang Dia berikan untuknya dari gangguan para makhluk, yang mana selain Nabi tidak mendapatkan ismah. Ma'atakalu bil a'da, padahal para musuh itu takalab, yaitu saling membantu menyerang, kerjasama untuk menyerang dari berbagai arah, dari berbagai sisi, dari berbagai jenis musuh. Assalamualaikum. Wa dhaghtihim alaih, dan tekanan mereka kepada beliau. Wa jiddihim fil iqa'i bih, dan kesungguhan mereka untuk menimpakan gangguan pada beliau. Bikulli ma fi wus'ihim, dengan semua perkara yang ada di dalam kemampuan mereka, segala kemampuan mereka. Wallahu ya'simuhu wa yamna'uh, dan Allah melindunginya dan menjaganya. Wa yansuruh, dan menolongnya. Wa madzaka illa li'annahu rasuluhu haqqan, dan tidaklah itu terjadi kecuali karena beliau adalah rasulnya secara hakiki. Wa aminuhu ala wahyih, dan kepercayaannya, amin, yaitu al-mu'taman, al-ma'mun, orang yang terpercaya untuk menjaga wahyunya atau menyampaikan wahyunya. Dan ini juga dibahas oleh Ibnul Qayyim rahimahullah di dalam kitab beliau As-Sawa'iqul Mursalah, tatkala beliau berdebat dengan orang-orang Kristen, bahwasanya kalian sendiri tahu di dalam sejarah perkembangan orang-orang yang mengaku sebagai nabi, umurnya tidak panjang, pasti dia akan segera dihinakan oleh Allah Ta'ala dan dibinasakan. Sementara Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dia senantiasa ditolong, dibantu, dibela, diberi mukjizat dan seterusnya untuk menguatkan urusannya. Maka tidak mungkin berdasarkan pengalaman sejarah, kecuali memang dia adalah nabi dan rasul, bukan sebagai orang yang mengaku sebagai nabi padahal bukan nabi. Wa taratan yuqarriru risalatah, terkadang juga Allah menetapkan risalahnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi dzikri 'izamati ma jaa'a bih, dengan menyebutkan agungnya wahyu yang beliau datangkan. Wa huwal Qur'an, yaitu Al-Qur'an, alladzi la ya'tihil batilu min baini yadayhi wala min khalfih, yang tidak didatangi, yang mana kebatilan tidak mendatanginya dari arah depan maupun arah belakang. Tanzilum min hakimin hamid, dia adalah sebagai wahyu yang diturunkan dari zat yang maha penuh hikmah lagi maha terpuji. Wa tahadda a'da'ah, dan Allah menantang musuh-musuh beliau. Wa man kafara bih, dan orang yang mengingkari beliau. Ayyatu bimithlih, untuk mendatangkan semisal Al-Qur'an. Kalau dhamirnya yang ini Al-Qur'an, yang tadi wa kafara bih mengingkari nabi ataukah mengingkari Al-Qur'an, sama aja. Au bi asri suwarin mithlih, atau untuk mendatangkan 10 surat semisal Al-Qur'an. Au bi suratin wahidah, atau 1 surat saja. Fa'ajazu, maka mereka tidak mampu. Wa nakasu, dan mereka berbalik ke belakang. Wa ba'u bil khaibati wal fashal, mereka kembali dengan membawa khaibah, kerugian atau kecelakaan, wal fashal, dengan kegagalan. Wa hadzal Qur'an akbaru adillati risalatih, Al-Qur'an ini adalah
dalil terbesar yang menunjukkan risalah beliau. Wa ajalluha wa ammuha, yang paling agung dan paling menyeluruhnya dia. Ditantang dari zaman ke zaman, dari masa ke masa, dari generasi ke generasi. Tantangan berlaku sampai sekarang. Ternyata satu pun tidak ada yang mampu untuk mendatangkan semisal Al-Quran, atau satu surat saja yang semisal dengan surat Al-Quran dan sebagainya. Wa taratan yuqarriru risalatah, terkadang juga Allah menetapkan risalahnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam bima zahara ala yadayhi minal mu'jizat, dengan mukjizat-mukjizat yang muncul dari tangan beliau. Adakah anak-anak yang ingat contoh mukjizat Nabi Muhammad apa yang selain Al-Quran, contoh peristiwa ajaib dalam Al-Quran, dalam Al-Quran yang datang dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ya. Contohnya apa? Peristiwa ajaib di zaman Nabi menunjukkan memang beliau adalah Nabi. Perkara ajaib, ya, tahu lah. Siapa yang ingat, ya? Ya. Bisa mengetahui bahasa burung. Bisa mengetahui bahasa burung. Itu yang lebih mudahnya adalah siapa? Yaitu Nabi Sulaiman. Bukan mustahil Nabi Muhammad mengetahui memang bahasa sebagian hewan, sebagaimana tatkala ada unta yang mengeluh kepada beliau, lembu mengeluh pada beliau, menunjukkan memang memang beliau tahu bahasa hewan. Demikian pula serigala, utusan serigala, hadisnya sahih, beliau tahu bahasa serigala. Tapi untuk yang burung tidak ingat. Ana yang tak ingat. Baik, siapa yang ingat lain lagi? Mukjizat di zaman Nabi apa? Contohnya, memancarnya apa? Siapa yang ingat? Waktu perang Khandaq itu, iya. Yang melimpah itu, anak kambing yang dipotong. Iya, yaitu makanan yang melimpah. Tatkala sahabat yaitu Jabir, demikian pula Abu Talhah mengundang Nabi untuk makan. Dua hadis yang berlainan, tapi peristiwanya memang peristiwa di waktu peristiwa Khandaq, betul, makanan yang melimpah. Baik. Demikian pula waktu perang Tabuk, didoakan makanan jadi melimpah, dan seterusnya. Iya, peristiwa banyak sekali. Memancarnya air di sela-sela jari jemari tangan Nabi, iya, sallallahu alaihi wasallam. Peristiwa banyak tentang itu, tentang tanda-tanda kenabian. Kata beliau, wa ma ujriya lahu minal khawariti wal karamat, dan khawarik, keajaiban-keajaiban, wal karamat, kemuliaan-kemuliaan yang diperjalankan untuk Nabi, dijadikan berlangsung untuk memuliakan Nabi. Adallati kullu wahidin bimufradihi minha, masing-masing dari mukjizat tadi menunjukkan tentang risalahnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa kaifa idza jama'at, maka bagaimana jika semua tanda-tanda itu terkumpul pada Nabi? Tidak ada alasan untuk orang mengingkari kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala annahu Rasulullah shadiqu al-masduq, bahwasanya beliau adalah Rasulullah yang jujur dan diakui kebenarannya. Alladzi wa ma yantiqu anil hawa, yang mana tidaklah beliau berbicara berdasarkan hawa nafsunya. In huwa illa wahyu yuha, tidaklah yang beliau sampaikan itu melainkan wahyu yang diwahyukan. Wa taratan yuqarriruha bi'azimi syafaqatihi 'alal khalq, dan terkadang Allah menetapkan kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan besarnya belas kasihan Nabi kepada para makhluk. Wa hunuwihil kamil, dan kecintaan beliau yang sempurna ala ummatih, kepada umatnya. Wa annahu bil mu'minina raufur rahim, dan bahwasanya beliau berbelas kasihan dan sangat menyayangi kaum mukminin. Wa annahu lam yujad walan yujada ahadun minal khalq, dan tidak pernah dan tidak akan pernah didapatkan siapapun, satu orang pun dari makhluk, a'zamu syafaqatan wa barron wa birron wa ihsanan, yang lebih besar belas kasihannya, lebih besar kebajikannya dan kebaikannya, ilal khalq, kepada makhluk, minhu, daripada beliau.
Wa atharu dzalika zahiratun lin-nazirin. Jejak-jejak itu semua nampak bagi orang-orang yang melihat. Baik. Fa hadhil umur, maka perkara-perkara ini wa turuq dan berbagai jalan, berbagai metode qad aktsarallahu min dzikriha. Allah telah memperbanyak penyebutannya fi kitabih, di dalam kitabnya. Wa qarraraha bi ibaratin mutanawwi'ah, dan Allah menetapkannya dengan ungkapan-ungkapan yang beraneka ragam. Wa ma'ani mufassalah, dan makna-makna yang terperinci. Wa asaliba ajibah, dan metode-metode yang mengagumkan. Wa amsilatuha tafuqul adda wal ihsa. Contoh-contohnya itu melampaui bilangan dan perhitungan. Wallahu a'lam, dan Allah yang Maha Tahu. Kita masuk ke halaman 25. Al-qaidatus saminah, kaidah yang ke-8. Tariqatul Qur'ani fi taqriril ma'ad. Metode Al-Qur'an di dalam menetapkan hari kiamat. Wa hadzal aslu tsalits minal usulil lati tafaqat 'alaiha ar-rusul. Ini adalah prinsip yang ketiga dari prinsip-prinsip yang disepakati oleh para rasul, wasyara'i, dan syariat-syariat kulluha, semuanya. Bagaimana dijelaskan oleh Syekhul Islam kalau tak salah dalam kitab Al-Imanul Awsat. Apa tiga prinsip? Yaitu apa prinsip ketiga dari tiga prinsip itu? Tiga prinsip semuanya apa sih? At-tauhid wa risalah wa amrul ma'ad, yaitu masalah tauhid, masalah risalah, dan masalah hari kiamat. Wa hasrul ibad, dan dikumpulkannya para hamba. Wa hadza qad aktsarallahu min dzikrih. Masalah yang ketiga ini tentang hari kiamat, Allah telah memperbanyak penyebutannya fi kitabih, di dalam kitabnya. Wa qarrarahu bi turuqin mutanawwi'ah. Allah menetapkannya dengan metode yang beraneka ragam. Telah disebutkan hikmahnya oleh Imam At-Tabari rahimahullahu ta'ala. Hikmahnya adalah para hamba, agar para hamba itu takut dan waspada, dan memperbagus perbekalan untuk menghadap hari kiamat. Soalnya kalau hari kiamat tidak ada, mungkin para hamba jadi tidak waspada, dan bahkan mungkin akan lalai dan meremehkan. Tapi tatkala sering disebut-sebut tentang hari kiamat, maka diharapkan para hamba menjadi takut, gentar, dan memperbaiki perbekalan. Minha, di antara metode penetapan hari kiamat, ikhbaruhu wa huwa asdaqul qailin, yaitu Allah menceritakan itu, dan dia adalah zat yang paling jujur perkataannya, pembicara yang paling jujur. Wa ma'a iktsarillahi min dzikrih, bersamaan dengan Allah memperbanyak penyebutannya, la uqsimu biyaumil qiyamah, menyebutkan hari kiamat sekaligus bersumpah. Faqad aqsama alaih, dia telah bersumpah tentang itu fi salasati mawadhi'a min kitabih, di 3 tempat dari kitabnya. Ya, bicara tentang hari kiamat banyak sekali, mengkhabarkan tentang peristiwa hari kiamat. Inna sa'ata la'atiyah, inna sa'ata atiyatul la raiba fiha, misalkan. Sesungguhnya hari kiamat itu pasti tiba, tiada kebimbangan di dalamnya. Baik, ini metode pertama, yaitu Allah menyebut-nyebut itu, dan Allah menyebutkan tentang peristiwa hari kiamat sambil membicarakan masalah kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Langsung diingatkan tentang itu. Setiap jiwa pasti akan merasakan kematian, dan hanya pada hari kiamatlah pahala kalian itu dibalasi dengan sempurna. Disebutkan tentang hari kiamat. Wa minha, di antara metodenya, berarti apa? Metode kedua yang disebutkan sekarang, al-ikhbaru bi kamali qudratillahi ta'ala, pengkhabaran tentang sempurnanya kekuatan Allah Ta'ala. Wa nufudhi masyiatih, dan berlakunya kehendak dia. Kalau dia mampu melakukan ini, apa susahnya untuk mendatangkan hari kiamat? Jelas dia itu mampu. Wa annahu la yu'jizuhu syai'un
bahwasanya tiada sesuatu pun yang mampu untuk melemahkan dirinya. Ajaza yu'jizu, melemahkan atau meloloskan diri, melepaskan diri. Fa'i'adatul ibad ba'da mautihim, maka dikembalikannya para hamba setelah kematian mereka, fardun min afrodi asari qudratih, itu adalah salah satu dari individu-individu dari jejak-jejak kemampuan Allah Ta'ala. Sebagaimana firman Allah Ta'ala setelah menyebutkan kemampuan Allah untuk menciptakan manusia dan sebagainya dari yang dari air mani, kemudian berikutnya alaisa dzalika biqadirin ala ayyuhyal mauta, bukankah zat yang seperti itu, yang demikian itu kemampuannya, dia mampu untuk menghidupkan orang mati. Ini hanya salah satu dari jejak-jejak kemampuan Allah Ta'ala. Wa minha, di antara metode penetapan hari kiamat, tadkiruhul ibadah bin nas'atil ula, yaitu Allah Ta'ala mengingatkan para hamba tentang penciptaan yang pertama. Walaqad alimtumun nas'atal ula falaula tadhakkarun, bukankah kalian itu telah mengetahui penciptaan yang pertama, maka kenapa kalian tidak sadar? Allah mudah menciptakan manusia dari ketiadaan, maka mudah saja untuk mengembalikannya lagi. Wa huwallazi yabda'ul khalqa tsumma yu'iduhu wa huwa ahwanu alaih, dialah yang memulai penciptaan kemudian mengulanginya lagi, dan pengulangan itu lebih mudah lagi untuk dia. Yang awal mudah, yang pengulangannya lebih mudah lagi, tidak ada yang susah. Wa annalladzi aujadahum wa lam yakunu syai'a, dan bahwasanya zat yang mewujudkan mereka, mengadakan mereka dalam keadaan mereka belum menjadi sesuatu apapun, mazkuran, sesuatu yang layak disebut, labudda ayyu'idahum kama bada'ahum, pastilah dia akan mengembalikan mereka sebagaimana dia memulai mereka, sebagaimana dalam surat Al-Insan. Wa a'ada hadzal makna, Allah mengulang-ulang makna ini fi mawadhi'a katsirah, di tempat-tempat yang banyak, bi asali bamutanawwi'ah, dengan metode-metode yang beraneka ragam. Baik. Misalkan dalam surat Yasin juga disebut-sebut masalah itu ya. Wa daraba lana mathalan wa nasiya khalqah qala may yuhyil 'idhama wa hiya ramim qul yuhyiha alladzi ansha'ahum awwala marrah wa huwa bikulli khalqin alim. Orang ini, yaitu Al-Walid ibnul Mughirah Al-Makhzumi, yang menjadi sebab turunnya ayat itu, membuat untuk kami perumpamaan dan dia lupa pada dirinya sendiri. Dia bertanya, siapakah yaitu siapakah yang menghidupkan tulang belulang ini dalam keadaan dia sudah reput? Katakan wahai Rasulullah, yang menghidupkannya adalah zat yang menciptakannya pada kali yang pertama, dan dia maha tahu tentang keadaan para makhluknya. Kemudian wa minha, di antara metodenya juga, nggak tahu ini metode keberapa ini, yang ketiga kah barangkali, si urut-urutan nggak masalah. Beberapa contoh metode penetapan Al-Quran tentang hari kiamat. Ihya'uhul ardhal hamidah wa taral ardhal hamidah, engkau melihat bumi itu dalam keadaan mati dan diam, kemudian kami turunkan air hujan, maka dia pun mulai bergerak dan mulai tumbuh dan seterusnya. Tayyib, maitah, yang mati. Ba'da mautiha, Allah menghidupkannya setelah kematiannya dengan menurunkan air hujan. Dan memang nanti cara menghidupkan orang mati juga polanya hampir sama, sebagaimana dalam hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan lain-lain dari Abi Hurairah. Allah menurunkan air hujan selama 40 masa. Kemudian tumbuhlah lagi manusia di alam kubur mereka, dimulai dari ujbudz dzanab, yaitu tulang ekornya itu. Tayyib, wa annalladzi ahyaha sayuhyil mauta, dan bahwasanya yang menghidupkan bumi tadi akan menghidupkan orang-orang mati. Innalladzi ahyaha lamuhyil mauta, sebagaimana dalam surat Fussilat, sesungguhnya yang menghidupkan bumi tadi, sesungguhnya dia akan benar-benar menghidupkan orang-orang mati.
Wa qarrara dzalika bi qudratihi ala ma huwa akbaru min dzalik. Dan Allah menetapkan itu adanya hari berbangkit dengan cara apa? Menetapkan kemampuannya untuk perkara yang lebih besar daripada penghidupan manusia, penciptaan manusia. Wa huwa khalaqus samawati wal ard. Ialah khalaqus samawati wal ardi akbaru min khalqin nas. Benar-benar penciptaan langit dan bumi itu lebih besar daripada penciptaan manusia. Kalau mencipta langit dan bumi saja Allah mampu, apa susahnya menciptakan manusia? Wal makhluqatil azimah, dan makhluk-makhluk yang besar. Famata asbatal munkiruna lidzalik, maka kapan saja orang yang mengingkari hari kiamat itu menetapkan Allah lah yang menciptakan langit dan bumi. Walan yaqdiru ala ingkari, dan mereka tidak akan mampu untuk mengingkari itu, bahwasanya Allah lah yang menciptakan langit dan bumi. Demikian pula Allah lah yang menciptakan manusia. Allah juga yang menghidupkan bumi yang mati. Fali ayyi syai'in yastab'iduna ihya al-mauta, maka dengan sebab apa mereka menganggap mustahil dihidupkannya orang-orang mati. Wa qarrara dzalika bi sa'ati ilmih, Allah juga menetapkan tentang adanya hari kiamat dengan keluasan ilmunya, wa kamali hikmatih, dan kesempurnaan hikmahnya. Wa annahu la yaliqu bihi wa la yahsun, tidak layak untuk Allah dan tidak baik ayatruka khalqahu sudah, untuk Allah membiarkan makhluknya itu tersia-sia, la yu'mar wa la yunha, tidak diberi perintah dan tidak diberi larangan. Ayah sabul insanu ayutraka sudah, alam yakunu nutfatan mim maniyyin yumna summa kana 'alaqatan fa khalaqa fa sawwa fa ja'ala minhu zawjaini dzakara wal unsa alaysa dzalika biqadirin ala ayyuhyil mauta. Ujung-ujungnya akhir adalah apa? Bukankah zat yang menciptakan itu semua manusia, bahkan dari ketidakadaan menjadi ada, dan seterusnya itu tadi, dari air mani menjadi begini dan begitu. Bukankah yang seperti itu mampu, yang demikian itu mampu untuk menghidupkan orang mati? Jawabannya adalah tentu dia mampu. Dan bahwasanya hikmahnya menuntut bahwasanya hari kiamat itu ada untuk membalasi orang yang baik dengan kebaikannya, membalasi orang yang buruk sesuai dengan perbuatannya. Baik. Kemudian kata beliau di sini, ini tadi sudah ya, muhmalin tersia-sia, la yu'maruna wa la yunhaun, tidak diberi perintah dan tidak diberi larangan. Menurut tafsir Imam Asy-Syafi'i, sudah la yu'mar wa la yunha wa la yusabuna wa la yu'aqabun, tidak diberi pahala dan tidak pula diberi hukuman, seperti kata sebagian mufassirin yang lain. Wa hadza tariqun qarrara bihin nubuwata wa amral ma'at. Ini metode yang dengan itu Allah menetapkan kenabian Muhammad dan adanya hari kiamat. Bahwasanya hikmah Allah mustahil untuk membiarkan makhluk itu tidak ada kenabian dan tidak ada hari kiamat, itu mustahil. Wa mimma qarrara bihil ba'sa wa mujazi muqarrara bihi wa mujazahul muhsinin, dan termasuk metode yang dengan itu Allah menetapkan adanya hari berbangkit dan adanya pembalasan dia untuk orang-orang yang berbuat kebajikan, bi ihsanihim, dengan sebab kebaikan mereka, wal musiiina bi ihsaatihim, dan orang yang berbuat keburukan dengan keburukan mereka. Ma akhbara bihi min ayyamihi fil umamil madiyah, perkara yang Allah kabarkan tentang hari-harinya yang berlaku pada umat-umat terdahulu, hari-hari ketetapan Allah Ta'ala. Bagaimana dibinasakannya umat-umat yang membangkang, yang menentang itu. Menunjukkan keadilan itu ada, hukuman itu ada, itu baru di dunia. Maka tentunya hukuman yang lebih sempurna lagi, lebih lengkap lagi pasti ada di selain dunia, yaitu di akhirat nanti. Wal qurunil ghabirah, dan generasi-generasi yang telah berlalu. Wa kaifa najjal anbiya, bagaimana Allah itu menyelamatkan para nabi, wa atba'ahum, dan para pengikut mereka. Wa ahlakal mukadzibina lahum, dan bagaimana Allah membinasakan orang-orang yang mendustakan mereka. Al munkirina lil ba'ats, orang-orang yang mengingkari hari berbangkit. Wa nawwa'a 'alaihimul 'uqubat, dan Allah menjadikan hukuman untuk mereka itu beraneka ragam.
wa ahalla bihimul masulat, dan Allah menurunkan kepada mereka hukuman-hukuman masulat, hukuman-hukuman. Fahadza jazaa'un mu'ajjal, maka ini adalah balasan yang disegerakan. Wa numudaju min jazail akhirah, dan contoh dari balasan akhirat. Baik, di dunia ada balasan, di akhirat juga ada balasan. Di dunia ada penyelamatan, di akhirat juga ada penyelamatan. Inna lanansuru rusulana walladzina amanu fil hayatid dunya wa yauma yaqumul ashhad. Sesungguhnya kami benar-benar akan menolong para rasul kami dan orang-orang yang beriman di dalam kehidupan dunia dan di hari tegaknya para saksi. Jadi kiamat betul-betul ada. Pertolongan itu ada di dunia dan juga ada di akhirat. Arahullahu ibadah. Allah memperlihatkan itu kepada para hambanya. Liyahlika man halaka an bayyinah, agar orang yang binasa berdasarkan keterangan. Wa yahya man hayya an bayyinah, dan menjadi hiduplah orang yang hidup berdasarkan bayyinah juga. Wa min dzalik, termasuk metode penetapan hari berbangkit adalah ma'arallahu ibadah, sesuatu yang Allah perlihatkan kepada para hambanya, min ihya'ihil amwat, yaitu Allah menghidupkan orang-orang mati di dunia ini, ya fit dunya, kama dzakarahullahu an sahibil baqarah, sebagaimana yang Allah ceritakan tentang orang yang terkait dengan lembu itu. Wa id qataltum nafsan fadara'tum fiha wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun faqul nadribuhu bi ba'dihha kadzalika yuhyillahul mauta. Dan ingatlah tatkala kalian, wahai sebagian dari Bani Israel, membunuh suatu jiwa, membunuh seseorang, kemudian kalian mempersengketakan tentang jiwa tadi, siapa pembunuhnya ini, dan Allah benar-benar akan mengeluarkan apa yang kalian sembunyikan. Dan kami katakan kepada kalian, pukullah si mati tadi dengan sebagian dari lembu itu, lembu yang sudah disembelih itu. Demikianlah Allah menghidupkan orang mati. Sebagaimana Allah mampu menghidupkan orang ini, Allah mampu menghidupkan orang mati yang lain. Tidak ada susahnya bagi Allah. Wal ulufi min Bani Israel, dan juga ribuan dari Bani Israel. Alam tara ilal ladzina kharaju min diyarihim wa hum ulufun hadaral maut faqala lahumullahu mutu summa ahyahum. Baik, apakah engkau tidak melihat, wahai Rasulullah, tentang orang-orang yang keluar dari negeri-negeri mereka dalam keadaan mereka beribu-ribu karena mereka takut mati, tapi ternyata Allah berkata pada mereka, matilah kalian. Maka mati mereka, kemudian Allah menghidupkan lagi mereka. Tidak ada yang susah bagi Allah Ta'ala. Baik. Walladzi marra ala qaryah wa hiya khawiyatun ala urushiha. Demikian pula orang yang melewati suatu negeri, yaitu negeri Palestina, dalam keadaan dia telah roboh di atas tiang-tiangnya, hancur, alal khilaf. Ada yang mengatakan kehancurannya adalah tatkala diserang oleh Bukhtansor. Ada yang mengatakan selain itu, wallahu a'lam. Dan orang ini siapa? Alal khilaf. Ada yang mengatakan dia adalah Uzair. Ada juga yang mengatakan enggak, dia lain lagi. Wallahu a'lam. Dimatikan selama 100 tahun. Kemudian dia dihidupkan lagi, ternyata Palestina sudah makmur lagi dalam jarak 100 tahun itu. Mudah saja bagi Allah untuk menghidupkan orang mati, sebagaimana dia menjadikan negeri yang hancur luluh, tahu-tahu bisa hidup lagi dalam jarak 100 tahun. Dan Allah mampu melakukan segalanya dalam waktu yang dia kehendaki, terserah dia. Wa qissati Ibrahim, dan cerita Nabi Ibrahim Al-Khalil, wa tuyur, dan burung-burung itu, 4 ekor burung yang dipotong-potong, dicampur-campur, kemudian dibagi menjadi 4, masing-masing burung di masing-masing bagian diletakkan di suatu gunung, kemudian dipanggil, maka bergerak dengan cepat kembali ke posisinya, kembali ke bagiannya, tidak tercampur kaki burung yang ini campur dengan badan burung yang itu, tidak demikian. Semuanya tepat kembali kepada bagiannya. Allah Maha Kuasa. Wa ihya'i Isa bin Maryam lil amwat. Demikian pula mukjizat Nabi Isa menghidupkan orang mati. Menunjukkan Allah mampu segalanya. Mengizinkan makhluknya menghidupkan saja mudah, apalagi dia sendiri yang menghidupkan segalanya. Atau terserah dia bagaimana caranya, melalui perantaraan tiupan
malaikat Israfil sehingga semuanya hidup lagi. Itu semua mudah saja untuk Allah Ta'ala. Wa ghairiha, dan peristiwa-peristiwa yang lain, mimma arahullahu ibadah, dari yang Allah perlihatkan kepada para hambanya, fi hadhid dar, di negeri dunia ini, liya'lamu annahu qawiyyun dzu iqtidar, agar mereka tahu bahwasanya Allah itu maha kuat, memiliki kekuatan, memiliki kemampuan. Wa annal ibadah la budda ay yaridu, sesuai enggak ya yaridu ataukah yuraddu, mungkin yuraddu, dan bahwasanya para hamba itu pasti akan kembali, summaruddu ilallahi maulahumul haqq, kemudian mereka akan dikembalikan kepada Allah, Tuhan mereka yang sebenarnya. Wa annal qarar immal jannah wa imman nar, dan untuk menetapkan bahwasanya negeri menetap, tempat tinggal terakhir itu mungkin ke surga, mungkin ke neraka. Wa hadhil ma'ani abdaha Allah, makna-makna ini telah Allah tampakkan, wa a'adaha, dan Allah ulang kembali, fi mahallin katsirah, di tempat-tempat yang banyak di dalam Al-Qur'an. Wallahu a'lam. Baik. Nah, dengan ini semakin terbuka wawasan dan cakrawala pikiran kita tentang Al-Qur'an. Makna-makna akan semakin terbuka untuk kita dengan sekian metode yang dibimbingkan ini tadi. Kita masuk ke halaman 27. Qala rahimahullahu ta'ala al-qaidatut tasi'ah, kaidah yang ke-9, fi tariqatil Qur'an fi amril mu'minin, tentang metode Al-Qur'an mengenai perintah kepada kaum mukminin, wa khitabihim, pembicaraan yang ditujukan kepada mereka, bil ahkami syar'iyyah, tentang hukum-hukum syariat. Sekarang pembahasannya adalah bagaimana cara kita memahami khitabul Quran kepada kaum mukminin. Qad amara Allah Ta'ala bidu'ai ila sabilih, Allah Ta'ala telah memerintahkan kita untuk mengajak umat manusia kepada jalannya. Ma'ruf. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Serulah manusia agar mereka datang kepada Rabbmu, yaitu menuju ke jalan Allah. Ya, kepada apa? Jalan Rabbmu, sabili rabbik. Dengan hikmah, yaitu dengan dalil-dalil Al-Quran wa sunnah, meletakkan segalanya tepat pada tempatnya. Wal mau'izatil hasanah, dengan petuah-petuah yang baik, yaitu targhib wa tarhib, berisi anjuran-anjuran, penyemangatan, dan juga ancaman-ancaman dan penakut-nakutan. Dan debatlah mereka dengan cara yang paling baik. Billati hiya ahsan. Bi aqrabi tariqin musilin ilal maksud, yaitu dengan jalan yang paling dekat untuk menyampaikan kita kepada apa yang dimaksudkan. Muhassilin lil matlub, untuk menghasilkan apa yang dituntut. Wala syakka anna turuqal lati salakahallah, dan tiada keraguan bahwasanya jalan-jalan yang Allah tempuh, ini istilah beliau, jalan yang Allah tempuh, yang Allah gunakan, fi khitabi ibadil mu'minin, di dalam mengajak bicara para hambanya yang mukminin, bil ahkami syar'iyyah, berupa hukum-hukum syariat, hiya ahsanuha, inilah yang paling bagusnya, wa aqrabuha, dan paling dekatnya. Pertanyaan untuk anak-anak, di dalam Al-Quran, apa contoh perintah dalam Quran? Perintah untuk apa dalam Quran? Allah memerintahkan apa contohnya? Perintah untuk apa? Aduh, kata ya boleh apa? Bertakwa kepada Allah. Iya, perintah untuk bertakwa. Apalagi anak-anak? Ada insya Allah yang diingat apa? Perintah untuk apa misalkan? Perintah untuk apa? Allah memerintahkan kita apa misalkan? Iya, untuk sholat, betul. Apalagi? Untuk beriman dan seterusnya, betul. Apalagi? Sujud. Bersujud, betul. Dan seterusnya banyak. Nah, ini contoh. Anak-anak mulai apa? Mulai memperdalam. Oh ya, ini perintah untuk ini. Oh, yang ini perintah untuk ini. Baik. Kalau yang di sana ada yang ngasih contoh, tapi bukan masalah perintah dalam Quran, tapi secara umum. Masalah hukum-hukum syariat itu apa? Anak kecil, tahu-tahu dia bilang mandi wajib. Sih betul, tapi gimana pemikirannya hebat, sudah sampai ke situ. Padahal lebih kecil dari Abdul Fattah. Betul, cuma ngasih contoh sedalam itu. Nah, ayam kayak gelak. Kemudian kata beliau di sini,
Fa aktsaru ma yad'uhum ilal khair wa yanhahum 'anil syarr. Maka yang paling sering Allah pakai untuk mengajak mereka kepada kebaikan dan melarang mereka dari keburukan adalah apa? Bil wasfil ladzi manna 'alaihim bih. Allah memanggil mereka dengan sifat yang dengan itu Allah memberikan karunia kepada mereka. Bukan ya ayyuhan nas seringnya. Karena apa? Masalah syariat itu turunnya kebanyakannya adalah di waktu apa? Yaitu periode Madinah. Maka yang paling sering bukan ya ayyuhan nas memang, tapi apa? Yang disebutkan ini. Kata beliau, wa huwal iman. Fayaqul ya ayyuhalladzina amanu. Sering lafadznya ya ayyuhalladzina amanu memang. Thayyib, if'alu kadza, wahai orang-orang yang beriman, perbuatlah demikian. Watruku kadza, tinggalkanlah yang demikian misalkan. Li'anna fi dzalika da'watan lahum min wajhain. Karena di dalam khitab seperti itu, panggilan yang seperti itu ada ajakan untuk mereka dari dua sisi. Ahaduhuma, yang pertama, min jihatil hasi 'alal qiyam bilawazimil iman, yaitu dari sisi anjuran untuk melaksanakan konsekuensi keimanan, wa syurutih, dan syarat-syaratnya, wa mukammilatih, dan pelengkap-pelengkapnya, penyempurnanya. Faka'annahu yaqul, seakan-akan Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu qumu bima yaqtadhihi imanukum. Wahai orang-orang yang beriman, laksanakanlah perkara yang dituntut oleh keimanan kalian. Min berupa apa sih? Imtisalil awamiri wajtinabin nawahi, melaksanakan perintah dan menjauhi larangan-larangan. Wa takhalluqi bikulli khulqin hamid, berakhlak dengan setiap akhlak yang terpuji. Wa tajannubi likulli khulqin razil, boleh khuluq, boleh khuluq. Ya, dan menjauh dari setiap akhlak yang rendahan. Fa innal imanal haqiqi, karena iman yang hakiki, hakadza yaqtadi, demikianlah dia menuntut. Oh iya, contoh yang lain misalkan apa? Pola khitab itu memang menuntut pola macam itu, seperti ayat Al-Isra. Ya Bani Israil al-Quru, misalkan. Wahai Bani Israel, ingatlah, kata Imam Ibnu Katsir, kenapa tidak mengatakan ya Yahud misalkan, tapi ya Bani Israel, yaitu wahai orang-orang yang menjadi keturunan hamba Allah dan kecintaan Allah, yaitu Israel. Israel itu siapa sih? Israel siapa? Nabi, iya betul, Nabi Yakub. Yaitu kata Ibnu Katsir, teladanilah nenek moyang kalian yaitu Yakub, berakhlaklah seperti akhlak dia. Tapi dipanggil melalui apa? Kandungan tadi. Sebagaimana Bani Israel tatkala mengkritik Maryam, ya kritikan mereka salah, tapi metode ini sudah dikenal, yaitu apa? Ya ukhta Harun, wahai saudari Harun, yaitu agar meneladani orang soleh, yaitu si Harun. Kemudian kata beliau, walihada ajma'as salaf, maka dari itu ulama salaf telah bersepakat annal imana yazidu wa yanqus, bahwasanya iman itu bertambah dan berkurang, sebagaimana yang disebutkan oleh Imam As-Sawri di dalam Syarhus Sunnah beliau. Iman itu yazidu wa yanqus, yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil maksiyah, bertambah dan berkurang, bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan. Tidak ada iman tanpa adanya qaul, dan tidak ada iman dan qaul tanpa adanya amal. Tidak ada iman wa qaul wa amal tanpa adanya niat, dan tidak ada iman qaulun wa amalun wa niyah kecuali bimuwafaqati sunnah, kecuali dengan sesuai dengan sunnah, menyesuaikan diri dengan sunnah. Sebagaimana itu juga disebutkan oleh ulama yang setelah Sufyan Ats-Tsauri, yaitu Imam Muzani dalam Syarhus Sunnah beliau. Demikian pula Imam Ibnu Abi Zaid Al-Qayrawani di dalam Muqaddimah Al-Jami' beliau. Wa anna jami'a syara'i'id-din, dan bahwasanya seluruh syariat-syariat agama, al-zahirati wal batinah, yang lahir dan yang batin, minal imani wal lawazimih, berupa keimanan dan konsekuensinya, kama dalat ala, sebagaimana dia itu menunjukkan pada hadal asal, kama dalat ala hadal asal al-adillatul katsirah, sebagaimana prinsip ini telah ditunjukkan oleh dalil-dalil yang banyak, minal kitabi was sunnah, dari Alkitab dan As-Sunnah. Kita coba cari titik yang sesuai di halaman ini atau setelahnya sedikit, misalkan wa hadza ahaduhuma, ini adalah salah satunya, haitsu yusaddirullahu amral mu'minin, yang mana Allah memulai
perintah kepada kaum mukminin biqaulih dengan firman-Nya ya ayyuhalladzina amanu au yu'alliqu fi'la dzalika 'alal iman, atau Allah menggantungkan perbuatan yang diperintahkan tadi misalkan kepada adanya keimanan. Innama kana qaulal mu'minina wal mu'minat idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Digantungkan kepada sifat iman. Hanyalah ucapan kaum mukminin yang laki-laki dan yang perempuan, kaum mukminin, innama kana qaulul mu'minina idza du'u ila Allah, apabila mereka diseru untuk menuju kepada Allah dan kepada Rasul-Nya agar Rasul menghukumi di antara mereka, mereka mengatakan kami mendengar dan kami taat. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Suatu fi'il digantungkan kepada sifat iman. Baik, maka lil mu'mini wala mu'minah idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Tidak layak bagi mukmin yang lelaki dan mukmin yang perempuan apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan untuk mereka suatu urusan, kemudian mereka memiliki pilihan yang lain dari urusan mereka itu. Baik, digantungkan kepada iman. Kata beliau wa annahu la yatimul imanu illa bidzalikal madhkur, dan bahwasanya iman tidak sempurna kecuali dengan perkara yang disebutkan tadi. Baik. Al-wajhu tsani, sisi yang kedua, annahu yad'uhum, Allah memanggil mereka biqaulih dengan perkataannya ya ayyuhalladzina amanu if'alu kadza watruku kadza, kerjakan ini tinggalkan itu misalkan, wa yu'alliqu dzalika bil iman, Allah menggantungkan perintah atau larangan tadi dengan keimanan. Yad'uhum bi minnatihi alaihim bihadhil minnah, Allah menyeru mereka, memanggil mereka dengan karunia-Nya yang Dia berikan pada mereka dengan kurnia tadi. Allati hiya ajallul minan, yang mana ini adalah karunia yang paling agung, yaitu keimanan. Ya man mannallahu alaihim bil iman, wahai orang yang Allah berikan karunia kepada mereka dengan keimanan, qumu bi syukri hadhihi ni'mah, laksanakanlah pensyukuran untuk nikmat ini, bi fi'li kadza wa tarki kadza, dengan melakukan demikian dan meninggalkan begini misalkan. Thayyib ilahuna wallahu a'lam. Kelanjutannya adalah habis maghrib. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullahu khairan.